Dengan sangat terasa kita sudah memasuki tahun ke-7 dari wafat terbunuhnya saudara kita tercinta Munir Said Khalid. Dengan sangat terasa kita tahu betapa ketidakadilan semakin dibiarkan dan kezaliman semakin merajalela di tanah air. Kenangan atau peringatan yang kuat mestilah diletakkan dalam kerangka yang merupakan kesepakatan kita sebagai bangsa. Kenangan atau peringatan yang kuat mestilah diletakkan dalam kerangka ideal-ideal kita sebagai bangsa. Kenangan peringatan yang kuat memerlukan penempatan posisi dan masalah. Kenangan dan peringatan memerlukan semacam definisi. Bagaimana kita menjelaskan pesan dan warisan terbajik sebagai penyimpul dari hidup saudara kita tercinta Munir Said Khalid. Saya mengenal Munir secara pribadi. Dapat dikatakan saya juga akrab dengannya. Tidak seakrab dengan saudara-saudara, tapi saya juga akrab dengan cara jenisnya sendiri. Takkan pernah terlupakan tarikan-tarikan wajahnya yang tampak selalu sedih, seperti abadi dalam melankolia. Juga takkan terlupakan bagaimana dia selalu memanggilku abang dengan nada dan timbre suara yang hangat. Pada nada dan timbre suara itu saya seperti menangkap, mungkin saya sendiri yang menangkap barangkali, GR sendiri barangkali, terbetik semacam kerinduan. Tapi saya kira saat-saat seperti ini tak perlu diisi pula dengan kesedihan melankolia. Jauh lebih baik dan lebih pantas bagi Munir jika kita mengenangnya tidak sebagai korban, melainkan sebagai pahlawan. Tidak sebagai aktivis, melainkan sebagai pejuang. Tidak sebagai salah seorang di antara kita, melainkan sebagai seorang mahaputra sejati dari bangsa ini. Pada siang ini, mari kita bersama-sama mengenang Munir dalam kerangka kemerdekaan, dalam kerangka republik, dalam kerangka cita Indonesia. Adalah pahlawan bagi rangkaian perampasan kemerdekaan yang ditanganinya sepanjang Orde Baru. Paruh ketiga dari Orde Baru. Dia adalah pahlawan bagi saudara-saudara kita di Papua dan dulu juga di Timur Timur. Dan dia tetap seperti itu di bawah apa yang disebut era reformasi. Munir memberikan teladan nyata bahwa berrepublik berarti berbagi dan berkiprah dalam kesetaraan. Dia penolak paling di depan dari tiap pengkasta-kastaan antar warga negara. Dia adalah penantang paling berani dari privilege-privilege kekuasaan yang biadab. Munir juga adalah personifikasi paling tidak dari 3 sila dari Pancasila. Dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan, dan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih penting lagi, berbeda dengan para mereka yang mengatakan Sabta Margais, mengaku sebagai Sabta Margais, ketiga penempatan diri Munir di dalam kelima Pancasila itu tidak bertentangan dengan kedua sila lainnya. Ini sangat penting ditekankan. Sila Persatuan Indonesia, sebutan yang NKRI, yang seakan-akan sesuatu yang bertua dan sakti sekali, yang bagi saya omong kosong saja itu, ditegakkan atas dasar penginjak-injakan peri kemanusiaan, penginjak-injakan keadilan sosial, penginjak-injakan kerakyatan, dan seterusnya itu. Munir menegakkan 3 sila dengan tetap menyantuni kedua sila lainnya gitu. Sejak dia mulai berkecimpung di bidang penegakan hukum dalam membela orang-orang tertindas, Munir tak pernah setengah-setengah. Dia selalu total. Dengan tubuhnya yang tak pernah gemuk, dia selalu tampak siap bergerak kemana saja, melompat dan mengendarai motornya di tengah kebisingan dan kebajakan Jakarta yang selalu syarat debu dan polusi. Bagi Munir, tak ada wilayah rawan di mana dia menakutkan jasadnya akan pulang tanpa nyawa. Dan dengan pancaran melankolia di wajahnya,
Dia selalu paling pas dan paling empatik saat mendengarkan keluhan dan rintihan dari saudara-saudara kita yang tertindas. Saudara-saudara sekalian, Munir meninggal, jika kita percaya, sebagai syuhada. Dan tak ada yang perlu disesali, disedihkan, atau digundahkan dengan kematian dan cara kematiannya. Apa yang menimpanya sudah lama menjadi bagian utama dari perhitungannya yang tulus. Sudah sejak dari awal tahun 90-an, dia memperhitungkan kemungkinan itu. Kemungkinan yang sekalipun tak pernah menghentikan derap langkah majunya di dalam gelanggang. Dalam iman Islam, tiap martir, tiap syuhada sudah dipastikan memperoleh mahligai kemuliaan yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Ibarat perniagaan, para pejuang terdepan di jalan Allah itu sudah dijanjikan bahwa hanya ada 2 kemenangan. Tidak ada kerugian sama sekali, tidak ada kekecewaan, tidak ada tragis. Yang ada hanya menang ketika berperang dan mendapatkan mahligai yang paling indah kalau dia syahid. Jadi ini yang sangat perlu kita ingat. Kita tak patut bersedih buat Munir. Dia sudah duduk di mahligai dalam naungan dan limpahan kasih Allah. Kita hanya patut bersedih bagi diri kita sendiri yang masih berkiprah ini, yaitu jika kita pengecut, jika pandangan kita tak bisa melihat mahligai tempat Munir bertahta, dan jika pada saat kematiannya kita menunjukkan kebodohan dengan berkata, untung saya tidak segigih dia dalam bergerak. Dan Munir sudah tegak di sana dalam jubah dan mahligai kemuliaannya sebagai titisan sejati dari para pejuang sejati di antara dan dari generasi para pendiri bangsa kita. Maka jika di kalangan biadab bersenjata dan yang berkuasa di negeri ini mengira merasa telah berhasil membunuh Munir, mereka keliru besar. Dan mereka berkubang dalam penipuan diri sendiri. Dengan laku membunuh jasad Munir, mereka justru telah membunuh diri mereka sendiri, membunuh dengan cara yang paling hina. Mereka merendahkan diri mereka sebagai kawanan bajingan nista yang sesungguhnya tak pantas hidup di dalam alam Indonesia merdeka. Dengan laku bajingan pengecut mereka terhadap Munir, alih-alih membunuh Munir, mereka justru semakin menyempurnakan pancaran cahaya Mahaputra sejati Munir di tanah ini. Munir memang telah menjadi tulang belulang. Munir memang sudah mengerangka, akan tetapi dia mengerangka dalam kerangka. Terlepas dari kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang kerap terbata-bata, terlepas dari penyampaian pikiran-pikiran yang bisa lebih jernih dan artikulat, pada sosok Munir saya menyaksikan sosok Bung Karno dalam Indonesia Menggugat, sosok Bung Hatta dalam Indonesia Free Trade, sosok Bung Syahrir dalam Renungan Indonesia. Ya, saya melihat ketiga sosok pendiri bangsa kita dengan nyata sekali, dengan terang benderang pada sosok saudara kita tercinta Munir Said Talib. Terakhir saudara-saudara sekalian, saya ingin marilah kita mengucapkan kepada Bung Munir di atas sana, saudaraku tercinta, damai sentosalah di dalam mahligaimu. Insya Allah kami akan selalu tegak di dalam gelanggang ini. Kendati kami mungkin tak kuasa tegak setegak sosokmu, insya Allah kami akan terus tegak, terus melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan demi kemerdekaan, demi Republik, demi cita Indonesia. Sebab kami pun yakin seyakin-yakinnya bahwa di dalam perniagaan ini takkan pernah ada kata merugi atau celaka atau tragis.